Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa majid ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada. Semoga Allah kasih kesehatan bagi kita semua yang berada di rumah, yang berada dimanapun semata. Allah begitu banyak memberikan kita nikmat sehingga kita tidak bisa menghitungkan satu persatu nikmat Allah tersebut. Kemudian salawat serta salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau yang tidak bisa kita terbalaskan, perjuangan beliau yang mungkin mati-matian kita untuk membalas perjuangan beliau tidak bisa, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darahnya, dengan keringatnya, dengan air matanya, dengan dilempar kotorannya, dengan dilempar batu oleh kafir Quraisy, itu perjuangan beliau adalah untuk semata-mata untuk menghirupkan udara segar kita bisa merasakan pada saat ini. Kenal nikmat iman, kenal nikmat Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, yakni surah At-Taubah ayat 51 mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi tawakkalul mu'minin." Kata Allah, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa bagi kami, ya, tidak akan menimpa bagi kami Muhammad melainkan sudah Allah tetapkan. Nah, dari bait ini Allah katakan tidak akan semua menimpa penyakit dalam diri kita, tidak akan tertimpa melainkan sudah Allah tetapkan. Mereka yang khawatir pada saat ini, mereka dengan demam, dengan panas, dengan flu, dengan batuk-batuk mereka, sehingga mereka berpikir ini datang wabah penyakit, ini membuat mereka meriang, ini membuat mereka mati dan lain sebagainya. Allah sudah mengatakan, "Qul la yusibana." Allah sudah katakan tidak akan tertimpa bagi kami, ya. Tidak akan menimpa bagi kami Muhammad melainkan sudah Allah tetapkan. Nah, jadi perbuatan semuanya apapun itu sudah Allah tetapkan. Penyakit kita, kesehatan kita, semuanya itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di wabah pandemi ini, di wabah corona ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jauhi, ya, agar dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit ini. Ya. Kita menghindarkan sudah, kita usaha sudah, kita ikhtiar sudah. Namun kita tawakal. Dengan usaha kita bagaimana? Dengan cara kita memakaikan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, kemudian berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu, orang-orang yang ikhtiar, orang-orang yang usaha, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah benar-benar orang yang bertakwa. Itu sebenarnya orang-orang yang beriman. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lain juga. Dan mereka tidak berdoa, mereka usaha saja. Seperti orang-orang kafir. Mereka berusaha, namun tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita diberikan kekuatan iman dan takwa ini bukan hanya dari segi kekuatan fisik semata. Kalau untuk kekuatan fisik semata bisa saja kita bermacam cara untuk pergi berobat kemana-mana, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Namun kalau sudah kekuatan iman sudah tidak ada, maka disitulah musnah, kehancurannya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dimanapun antum berada, di wabah corona ini, di wabah pandemi ini cara Allah untuk menyaringkan seorang hamba. Telah banyak orang-orang yang berkocar-kacir, telah banyak orang-orang yang sudah menjarakkan safnya di masjid, telah banyak orang-orang yang tidak mau ke masjid, telah banyak orang-orang yang tidak mau bersalaman, telah banyak orang-orang yang tidak mau bertatap muka bahkan berbicara. Maka dari itu ini cara Allah untuk menyaringkan seorang hamba, yang mana hamba yang bertakwa kepada Allah dan mana hamba yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tampak di depan mata kita. Sudah
terlihat di depan mata kita. Mungkin sebelum-sebelumnya Allah semua mencampurkan kita untuk duduk diam di rumah. Maka di wabah pandemi ini, khususnya bulan Ramadan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa keluar rumah, mungkin di dalam rumahnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayamkus ila fi baitihi, barang siapa duduk diam di rumahnya, ya. Kemudian hasibu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ajruhu syahid, maka Allah berikan pahala seperti orang yang mati syahid. Walam yamut, walaupun mereka belum keadaan mati. Ini luar biasa. Jadi ibadah-ibadah di rumah di situ, khususnya di pandemi ini, mereka yang berada di rumah melakukan qiyamul lail bersama keluarga, melakukan ibadah tilawah Al-Quran dan tadarus bersama keluarga, karena berpuasa Ramadan, berpuasa sunnah bersama keluarga, itu Allah akan kasih mereka seperti pahalanya orang sebagai orang mati syahid, walaupun mereka tidak berada dalam kematian, walaupun mereka masih dalam keadaan hidup. Ini sangat luar biasa bagi diri kita. Maka kita harus benar-benar introspeksi kembali diri kita, mengevaluasi diri kita. Semoga jangan sampai gara-gara wabah corona kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan kemaksiatan. Maka dari itu, tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan ibadah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara Allah untuk menyaringkan seorang hambanya menjadi imam yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.